Pada hari itu, 7 anak kambing terlihat bahagia sekali. Karena hari itu adalah liburan musim panas. Mereka bersenang-senang bersama dengan saling melemparkan air di tepi pantai sambil menikmati cuaca yang hangat. Tak berapa lama kemudian, seluruh kambing bersaudara kembali ke rumah mereka. Tapi, di saat itu, 2 saudara kambing lainnya yang masih berenang di air tidak memperhatikan itu. Ombaknya seru banget ya. Ketika anak kambing sedang bersenang-senang dan tidak pedulikan apa-apa, seekor serigala yang lapar di tepi pantai sedang memperhatikan mereka, mengatur rencana untuk memangsa mereka. Namun, pada saat itu kedua kambing melihat ekor ikan besar di dalam air. Mereka saling berpeluk ketakutan. Apa itu hiu? Jika benar, kita harus segera kembali ke pantai dengan segera. Kambing-kambing itu kembali ke pantai. Namun, ekor ikan yang mereka lihat juga mengikuti mereka. Akhirnya, mereka sadar bahwa ekor ikan yang terdampar di pantai adalah ekor milik Putri Duyung cantik Arya. Itu apa? Putri Duyung? Tolong aku. Putri Duyung terluka sekujur badannya. Dengan heran apa yang terjadi padanya, anak kambing itu membawa Putri Duyung ke rumahnya untuk diobati. Serigala yang melihat apa yang terjadi tidak dapat menutupi keterkejutannya dan muncul lagi ide di benaknya untuk mengambil kesempatan di situasi itu. Arya menceritakan pada kambing apa yang terjadi padanya. Lalu kenapa ekornya rusak seperti itu? Dalam perjalanan pulang, ada sebuah badai besar dan itu menabrakkanku pada sebuah batu ketika aku berenang. Kedua kambing bersaudara itu mengatakan bahwa salep kambing sangat bagus untuk mengobati luka dan bisa menyembuhkan luka di ekornya. Karena itulah mereka memutuskan untuk membawa Putri Duyung ke rumah. Namun berapapun mereka berusaha keras, mereka tak cukup kuat untuk membawa Putri Arya. Pada saat itu, serigala yang licik muncul di hadapan mereka. Wah, serigala! Kambing-kambing itu berlari ketakutan dan bersembunyi di balik payung yang besar, berdiri di baliknya. Serigala mengambil jaring nelayan yang tertinggal dan melemparkannya ke Putri Duyung. Walaupun Putri Arya berusaha melepaskannya, ia tidak cukup kuat untuk melepaskan diri dari jaring. Lepaskan aku, serigala. Aku bilang lepaskan aku. Tolong. Kalung Putri Duyung terjatuh ke tanah ketika ia sedang berusaha melepaskan diri. Karena serigala lebih kuat dari kambing-kambing, dengan mudah ia membawa Putri Duyung menjauh dari pantai. Pesta besar telah menungguku malam ini. Kambing-kambing yang tak tahu harus bagaimana karena ketakutan melihat kalung di tanah dan mengambilnya. Kita harus menyelamatkan Putri Duyung dari serigala yang jahat. Kambing-kambing segera berjalan untuk menemukan Putri. Dan di sisi lain, serigala jahat mengunci Putri dalam sangkar kecil yang berada di gubuk di dalam hutan. Pertama-tama aku akan memangsamu. Kemudian aku akan memangsa kambing-kambing. Putri Arya mendengar rencana jahat serigala. Tapi dia sangat sedih karena ia tahu bahwa ia tak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, kambing-kambing bersaudara itu mencari-cari keberadaan Putri di hutan. Mereka melihat gubuk tua yang tak jauh jaraknya. Mereka segera berlari ke sana. Ketika mereka memanjat pijakan dan melihat ke arah jendela, mereka melihat Putri Arya terkurung di dalam sangkar. Dan serigala sedang mempersiapkan meja makan malam yang besar tepat di sampingnya. Kedua kambing itu mengambil kesempatan tersebut dan mendatangi Arya. Tanpa disadari serigala, Putri Arya sangat terkejut melihat mereka. Pergi dari sini sekarang, atau dia akan menangkapmu dan memakanmu juga. Namun kedua kambing itu sangat berani. Kambing kecil memberikan salep kambing dari sakunya pada Arya.
Ia mengatakan salep itu sangat bagus untuk menyembuhkan luka. Tetapi kemudian, serigala menyadari keberadaan kambing-kambing. Hah? Kambing? Lari! Kambing-kambing itu berlari ketakutan. Putri Arya mengoleskan salep ke luka-lukanya dan berharap bisa menyembuhkan dengan segera, lalu menyelamatkan kambing-kambing. Sesaat kemudian, ia kembali pulih. Tepat ketika serigala licik menangkap salah satu kambing, Putri Arya sekarang lebih kuat dari sebelumnya dan mengeluarkan cahaya terang. Dengan cahaya itu, ekornya berubah menjadi kaki manusia. Lepaskan kambing itu, serigala. Putri meraih jaring di sampingnya dan melemparkannya ke serigala. Tolong, aku terjebak di jaring. Serigala berusaha keras untuk melepaskan diri dari jaring. Dan kedua kambing terselamatkan dari santapan serigala. Heyo, hebat, hore! Putri sangat hebat. Dan tidak lupa, kambing bersaudara itu memberikan kalung kembali, kalung milik Putri. Arya sangat bahagia. Kalungnya yang hilang telah kembali. Dan akhirnya mereka kembali ke rumah bersama-sama. Dengan begitu, pertemanan 7 anak kambing dan Putri Arya tidak akan pernah putus. Tapi serigala yang penasaran tak akan pernah mengerti arti persahabatan mereka. If Cinderella would have forgotten about midnight and kept on dancing with the prince. If the little mermaid wouldn't have rescued the prince from the sinking ship. And if Hansel and Gretel would have not entered the cake house. Or if the little Red Riding Hood wouldn't have told the wolf where she was going. None of these fairy tales would have existed. They took us to exciting adventures on magical lands we have never seen. They raced against evil sometimes, and sometimes it was against time. They showed us the true meaning of passion, love, friendship, helpfulness, sharing, and being a family. We cried together. We laughed together. But in the end, we always learned something.